Dulu, warung kopi adalah ruang statis tempat gagasan sosial dipertukarkan. Sebuah titik kumpul bagi mereka yang memiliki kemewahan waktu. Kini, di tahun 2026, kita melihat pergeseran drastis. Bukan lagi kita yang mencari kopi, melainkan kopi yang mendatangi konsumen. Warung kopi telah bertransformasi menjadi armada kopi keliling, mengayuh sepeda, atau memacu motor listrik berlogo sebuah brand. Inilah wujud nyata dari disrupsi. Anak-anak muda yang melek digital membawa pembaruan ke jalanan. Mereka menggunakan sepeda listrik dan menerima transaksi berupa QRIS, memperluas jangkauan konsumen secara dramatis dibandingkan warung kopi statis. Sekilas, menunggangi sepeda listrik ini terlihat sebagai inovasi gemilang di era modern. Namun, jika kita berani membedahnya, roda sepeda listrik ini sebenarnya sedang menggilas realitas pekerja di Indonesia. Bagaimana transisi radikal ini bisa terjadi? Pemicu perubahan drastis menuju kondisi kopi keliling modern di tahun 2026 adalah automasi industri dan saturasi lapangan kerja formal. Banyak pekerjaan entry level seperti admin dan operator data yang dulunya diisi oleh lulusan baru, kini beberapa telah digantikan oleh sistem AI. Ketika ledakan lulusan muda tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja, profesi di jalanan kini berubah menjadi katup penyelamat dari ancaman pengangguran massal. Bisnis kopi keliling menawarkan sistem kemitraan yang instan, di mana perusahaan tidak perlu lagi menyewa ruko mahal. Dan disinilah ilusi gig ekonomi atau ekonomi serabutan dimulai. Di atas kertas, menunggangi sepeda listrik ini seolah menjanjikan efisiensi. Data menunjukkan bahwa menjaga warung kopi konvensional memakan waktu hingga 10 jam, yang mengharuskan pekerja standby melayani pelanggan dari pagi hingga malam. Bandingkan dengan kopi keliling yang memiliki waktu kerja lebih singkat, yaitu 6 jam. Secara teoretis, durasi ini menawarkan fleksibilitas tinggi dan keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik. Namun, efisiensi waktu itu dibayar mahal dengan keterbatasan finansial. Dari sisi pendapatan maksimal harian, batang warung kopi berdiri tegak di antara 1,7 juta rupiah berkat fasilitas dine-in dan variasi menu. Sementara itu, kopi keliling hanya mencapai batas atas yaitu Rp700.000. Sebuah konsekuensi logis dari keterbatasan ruang angkut sepeda listrik. Jadi, kesimpulannya, warkop adalah pilihan untuk stabilitas pendapatan tinggi, sedangkan kopi keliling adalah pilihan efisiensi waktu dengan batas pendapatan yang jauh lebih rendah. Lalu, apakah efisiensi 6 jam itu benar-benar terjadi di aspal jalanan? Kami bertanya langsung kepada mereka yang berada di balik kemudi sepeda listrik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari SMK Telkom Malang, mewakili dari kegiatan MOVI 2026. Jadi kita harus turun ke kopi keliling langsung atau dari narasumbernya, yaitu dengan Mas siapa? Nama saya Muhammad Dimas Yulianto Putra. Oh ya. Dari mana Mas asalnya Mas? Kalau saya asal kelahiran Nusa Tenggara Timur. Oh, Nusa Tenggara Timur ya. Untuk di sini di mana ya? Sekarang saya tinggalnya domisilinya di Karangploso. Oh, Karangploso ya. Oh, lumayan jauh ya Mas. Ya, lumayan dari Oh ya. Saya ingin memvalidasi dari data yang sebenarnya itu apakah benar jika apa alasan utama Anda meninggalkan atau tidak memilih pekerjaan tetap justru menjalankan usaha kopi keliling ya Mas? Alasannya saya ya Mas ya. Mas lebih enjoy aja di sini. Kalau yang di usaha tetap kan pekerjaan tetap ya maksudnya. Pekerjaan tetap itu kita kan ikuti atasan gitu. Oh ya, gitu. Ya, kalau ini kan kita buat sendiri, ya, ngadu sendiri. Ya, betul. Sesuai keinginannya. Ya, fleksibel ya. Ya, Mas? fleksibel oh, ya, hitungannya fleksibel lah. Iya, Mas. Oh, gitu ya. Iya. Dalam sehari-hari, hal tersulit dari pekerjaan ini apakah tidak terlihat oleh pembeli? Ya, kadang hujan. Oh, kadang hujan ya? Ya, hujan ini gini kadang sepi, Mas. Oh iya, ya, Mas. hujan. Iya, ya.
terlalu apa ya? Karena kan juga kalau hujan kan juga sulit gitu ya. Iya, siapa cari- yang mau minum es? Iya, waduh. Dalam itu apakah fleksibilitas waktu benar-benar untuk membuat hidup lebih nyaman justru jam kerja jadi tidak terbatas ya Mas? Ya, betul. Oh iya. Menurut Anda apakah teknologi sangat membantu usaha kecil berkembang atau malah membuat persaingan semakin berat ya Mas? Itu. Sebenarnya ini berkembang sih, Oh, iya. tergantung mindsetnya orang-orang. Nah, Sepeda iya, listrik betul. ini kan baru kan kelihatannya. Oh iya. Jadi digunakan, dimanfaatkan Iya, betul. buat nyari tren baru. Oh, Kayak kopi iya. keliling kan dulu belum ada ya. Iya. Biasanya di outlet-outlet gitu ya. Oh iya, Mas. Sekarang baru ini, jadi kan banyak sekarang orang yang ikut. Iya. Oh iya. Menurut Anda jika dibandingkan dengan apakah pekerjaan ini membuat rasa aman justru menurut tidak pastian ya Mas? Kayak Kalau kayak gimana? gini Mas, kan kalau kerja di dalam itu kan sih kayak nyaman, aman dan gitu Mas. Dan kalau untuk keamanan di kerja kayak gini apakah Itu pasti itu Mas? keamanannya 50-50 Mas. Nah, itu Nah, ya, Mas. kalau di sini kan ya kayak kopi-kopi itu lawannya Iya. mesti Satpol PP. Oh iya iya. Amannya cuma di Satpol PP itu aja. Oh iya. Aman Gimana cara Masnya jika ada kayak gitu ada gesekan Ini gitu? kayak tadi kejadian tadi pagi Oh, jam iya. setengah 9-an. Itu ada teman-teman yang dari ujung sana itu Oh ya. ngasih tahu bilang kalau ada satpol kita lari sampai ke Oh, belakang. lari. Ya betul. Oh aduh. Paling sulit banget ditunggu 10 sampai 15 menitan gitu baru balik lagi ke depan. Oh iya. Ya. Eh, apakah tren kopi sekarang lebih menarik karena kebutuhan atau sekedar gaya hidup masyarakat Mas? Bisa jadi dua-dua. Oh bisa. Ya, mungkin karena yang rumahnya jauh mau ke kopian juga jauh Oh, iya, gitu betul. bisa. Itu aja ya Mas. Ya, itu aja. Menurut Anda masa depan generasi muda lebih baik mengajar pekerjaan atau tetap membangun usaha sendiri ya Mas? Karena sekarang kan pekerjaan kalau bukan menyinggung masyarakat ya, kayak lebih susah itu untuk Ya, mencari kerja. sekarang kan kalau yang bisa buat usaha ya bisa silakan Ya. buat usaha. Ya, betul. Soalnya kan usahanya dari kita itu bisa memberikan lapangan kerja juga bagi yang lain. Oh iya, Ya. betul. Para penjual kopi keliling ini seringkali bukan karyawan tetap, melainkan hanya disebut mitra. Status inilah yang membuat mereka menanggung risiko cuaca dan kecelakaan di jalan tanpa kepastian upah minimum, cuti berbayar, atau asuransi kesehatan yang membadai. Ketiadaan jaminan BPJS membuat mereka bisa jatuh miskin seketika, hanya karena satu kali sakit atau kecelakaan kerja. Jika fenomena ini kita bawa ke meja peradilan Pancasila, inovasi bisnis ini jelas tumbuh subur di atas kerentanan ekonomi masyarakat. Sila kedua diuji ketika sistem menuntut pekerja berada di jalanan berjam-jam tanpa fasilitas dasar, menciptakan lingkungan kerja yang tidak manusiawi. Ketika seorang mitra sakit karena kelelahan mengayuh sepeda dan tidak mendapat kompensasi, nilai kemanusiaan telah dilanggar. Lebih jauh, sila kelima runtuh ketika keuntungan masif dari bisnis ini mengalir ke atas kepada investor. Sementara itu, mitranya di jalanan terjebak dalam upah murah hanya untuk bertahan hidup hari itu. Pancasila di era digital tidak boleh hanya menjadi teks di dinding sekolah. Kita butuh payung hukum baru di tahun 2026, di mana status mitra tidak lagi menjadi celah bagi perusahaan untuk lari dari tanggung jawab. Namun, bagi kita generasi muda, khususnya calon lulusan SMK, realitas ini adalah tamparan keras. Pertama, hindari jebakan gig ekonomi. Pekerjaan informal ini jangan dijadikan tujuan akhir, melainkan hanya untuk batu loncatan. Kedua, kuasai hard skill spesifik. AI mungkin menggantikan pekerjaan umum, tapi sulit menggantikan keahlian tangan atau craftsmanship di level spesialis. Dan terakhir, bangunlah mentalitas wirausaha. Alih-alih menjadi buruh, sepeda listrik bagi usaha orang lain. Berpikirlah, bagaimana saya membuat manajemen sistem logistik untuk pedagang kopi, atau bagaimana memodifikasi sepeda listrik yang lebih efisien. Disrupsi kopi dan sepeda listrik memang mempercanggih operasional, tetapi tanpa kerja cerdas, pekerja hanya akan dieksploitasi oleh sistem.
Lulusan vokasi harus berinovasi menjadi pencipta solusi, bukan sekedar pekerja lapangan. Saiki dunya kerja wis owah. Akeh wong milih usaha dhewe amarga luwih fleksibel lan cocok karo kebutuhane. Unen-unen Jawa ngomong, sapa temen bakal tinamu. Tegese sukses gumantung saka kejujuran, ketelatenan lan tanggung jawab. Mula apa wae pakaryane, sing penting gelem usaha, kerja keras lan tumindak becik.